Halo semua, saya Ardi Yustiar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan discovery learning dari mata kuliah data mining. Pada kesempatan discovery learning kali ini, saya akan membahas 3 poin utama dari hasil discovery learning saya. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi dari data mining, lalu perbedaan di antara fungsi tersebut, serta penjelasan dua algoritma yang sering digunakan untuk data mining. Langsung saja yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang fungsi-fungsi data mining. Secara garis besar, data mining bukan hanya soal mencari data, namun menggali pola dari data tersebut. Maka dari itu muncullah fungsi pertama yang berkaitan dengan data mining, yaitu deskriptif. Deskriptif ini kita mencoba memahami data yang ada untuk melihat pola yang sudah terjadi. Contohnya, sebuah supermarket melihat pola bahwa pelanggan sering membeli makanan bersamaan dengan minuman di akhir pekan. Itu merupakan fungsi deskriptif. Lalu selanjutnya, fungsi yang kedua adalah fungsi prediktif. Fungsi ini menggunakan data masa lalu untuk menebak apa yang akan terjadi di masa depan. Misalnya, bank menggunakan data kredit macet di masa lalu untuk memprediksi apakah calon nasabah baru ini akan lancar membayar cicilan atau tidak. Itu merupakan penjelasan dari fungsi-fungsi dari data mining. Selanjutnya, perbedaan-perbedaan dari fungsi tersebut. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi di data mining itu, yaitu apa yang membedakan fungsi-fungsi tersebut. Kita sering mendengar istilah klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Namun perbedaannya itu mendasar dari letak pada ada atau tidaknya target atau label. Pada klasifikasi, kita sudah punya, seperti contohnya pada klasifikasi, kita sudah punya kategori yang jelas seperti lulus atau tidak lulus. Lalu klasterisasi atau clustering, kita punya kategori awal. Kita tidak punya kategori awal. Kita hanya mengelompokkan data berdasarkan kemiripan alaminya. Jadi ibaratnya klasifikasi itu untuk menampilkan buku kerak yang sudah ada labelnya, sedangkan klasterisasi itu membuat tumpukan buku baru berdasarkan ketebalan karena kita belum punya rak sama sekali. Lalu ada asosiasi yang lebih fokus pada hubungan antar item dalam satu transaksi. Berbeda dengan regresi yang fokus pada prediksi angka numerik seperti harga saham dan atau cuaca. Itu merupakan perbedaan-perbedaan dari fungsi-fungsi data mining. Dan selanjutnya kita akan membahas dua algoritma yang digunakan
di data mining. Yang pertama, algoritma jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Sesuai namanya, algoritma ini terinspirasi dari struktur biologis otak kita, yaitu neuron. Algoritma ini terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu input layer atau tempat data masuk, hidden layer atau tempat proses matematika dan pembobotan terjadi, lalu yang terakhir output layer atau hasil prediksi. Di dalam hidden layer, setiap sinyal diberikan bobot. Semakin penting suatu informasi, semakin besar bobotnya. Algoritma ini sangat hebat untuk masalah yang kompleks dan tidak linear, seperti pengenalan wajah, penerjemahan bahasa otomatis, hingga diagnosa medis. Mengapa ini digunakan untuk data mining? Karena ia bisa belajar dari kesalahan melalui proses yang disebut dengan backpropagation. Itu algoritma yang pertama. Lalu selanjutnya kita akan membahas algoritma yang kedua, yaitu K-means clustering. Algoritma berbeda dengan jaringan saraf tiruan yang sering digunakan untuk klasifikasi atau prediksi. K-means adalah jagoannya untuk clustering atau pengelompokan. Kerjanya, K-means bekerja dengan cara yang cukup unik. Pertama, kita tentukan nilai K-nya terlebih dahulu, yaitu jumlah kelompok yang kita inginkan. Misalnya kita memiliki 3 kelompok atau K sama dengan 3. Algoritma akan menempatkan 3 titik pusat atau sentroid secara acak. Kemudian setiap data akan ditarik ke pusat terdekat berdasarkan jarak Euclidean-nya. Proses iterasi yang terjadi di algoritma ini sangat menarik. Posisi pusat kelompok ini akan terus bergeser dan menghitung ulang sampai semua data berkumpul dengan tetangga yang paling mirip. K-means sangat berguna bagi perusahaan untuk melakukan segmentasi pelanggan. Misalnya, membagi pelanggan menjadi grup loyal, grup musiman, dan grup baru. Itu merupakan penjelasan dari hasil discovery learning saya mengenai fungsi-fungsi dari data mining, perbedaan fungsi-fungsi data mining, serta algoritma yang digunakan dalam data mining. Jadi, kesimpulannya, data mining itu merupakan alat yang sangat kuat untuk mengubah kumpulan data yang sangat banyak menjadi keputusan bisnis atau pengetahuan yang sangat berharga. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari hasil discovery learning kali ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya